Hai, welcome back to my vlog. And sekarang ada beberapa hal yang mau saya omongin terkait dengan ini dia, micin atau MSG. Sebelum kita bahas tentang micin, mending kita makan dulu. Saya udah beli telur gulung dan ini enak banget. Oh my gosh, look at this. Oh, kita makan ya. 3, 2, 1. Hmm. Telur gulung tuh benar-benar enak banget ya. Nggak tahu kenapa. Nah, sebenarnya apa sih yang bikin enak di telur gulung? Gurihnya dari mana? Gurih itu didapetin dari garam dan penyedap rasa yang ada di telur gulung gitu. Biasanya pedagang-pedagang itu menggunakan micin atau MSG sebagai penyedap rasa di telur gulung atau di dagangan-dagangan lainnya gitu. Dan sebenarnya apa sih MSG itu? MSG itu singkatan dari monosodium glutamat. MSG itu terbuat dari natrium dan asam glutamat gitu. Dia biasa digunakan sebagai penyedap rasa. Seringnya sih di masakan-masakan Chinese seperti itu. Itulah yang membuat kenapa sih MSG itu enak gitu. Ya emang dia penyedap rasa gitu, gurih. Dia merupakan salah satu bagian dari garam. Sebenarnya mitos atau fakta bahwa mengonsumsi MSG itu dapat membuat seseorang bodoh gitu. Karena kan seperti yang kita tahu bahwa sering ada omongan kayak jangan kebanyakan makan micin nanti bisa bodoh gitu. Nanti Lola mikirnya gitu. Dan sebenarnya belum ada penelitian yang membuktikan bahwa konsumsi micin itu dapat membuat seseorang bodoh gitu. Dan seperti yang kita tahu bahwa sebenarnya micin itu adalah garam. Hubungannya dengan fungsi kerja otak itu jauh banget. Kalau garam itu dia berpengaruhnya kemana? Ke ginjal, ke jantung, ke usus, dan lain-lain gitu, organ-organ dalam tubuh. Karena dia merupakan garam, maka dia itu bersifat hidrofilik. Seperti yang kita tahu, hidrofilik itu dia mengikat air. Jadi kalau kebanyakan makan garam atau makan micin, ya pasti kita aus gitu. Pasti teman-teman pernah ngalamin lah makan sesuatu yang keasinan, akhirnya ya bikin aus ya, karena emang itu karena dia bersifat hidrofilik seperti itu. Dan apa sebenarnya efek samping dari MSG gitu? Karena dia merupakan garam, kelebihan garam itu dapat membuat apa? Hipertensi, kemudian berpengaruh juga terhadap jantung, kemudian otot juga bisa kejang dan lain sebagainya seperti itu. Jadi itu ya sebenarnya mitos bahwa micin itu dapat membuat seseorang bodoh. Mitos seperti itu. Karena ya nggak ada ngaruh-ngaruhnya, karena dia garam gitu. Yang mempengaruhi fungsi kerja otak tuh apa? Yang mempengaruhi itu contoh zatnya adalah omega 3, protein, DHA, vitamin B, B6, vitamin E dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi fungsi kerja otak itu kan ada neurotransmitter ya. Ada saraf satu dengan saraf yang lain gitu. Dan kecepatan sinyal dari saraf satu ke saraf lain itu dipengaruhi oleh zat-zat tadi gitu. Ketika akan menyampaikan suatu sinyal, akan semakin bagus kalau semakin cepat gitu. Vut gitu. Itu bagus gitu. Dan itu ada di mana? Itu ada di ikan. Ikan banyak banget mengandung omega 3 dan dia juga merupakan salah satu sumber protein gitu. Jadi di beberapa sayur-sayuran juga, di beberapa kacang-kacangan juga seperti itu. Ada batasannya, ingat ya. Konsumsi MSG itu ada batasannya. Negara itu sudah memberi batasan untuk konsumsi MSG. Kalau nggak salah, yang saya pahami itu 3 gram per hari per orang gitu. Ya so far itu aja yang bisa saya sampaikan di vlog kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa makan sehat, jangan lupa beristirahat dan olahraga. Itu aja, terima kasih. Bye.